Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Untuk perkuliahan hari ini ya, kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi router mikrotik ya sebagai gateway untuk jaringan LAN di bawahnya. Sesuai dengan materi kita, ini mikrotik sebagai gateway, maka ya silahkan teman-teman siapkan bahan-bahan untuk praktikum ya untuk dapat mengikuti materi yang saya bawakan. Pertama, mahasiswa wajib ya memiliki atau menyiapkan satu buah router mikrotik, kemudian menyiapkan juga 2 buah kabel UTP dengan konfigurasi strike ya, yang sudah siap, kemudian 2 buah personal komputer yang nanti kita gunakan sebagai klien dari mikrotik yang nanti akan menerima jaringan distribusi dari mikrotik. Sedangkan router mikrotik yang kita gunakan saat ini itu tipe RB941 second hand half light ya, dimana router boot ini memiliki prosesor 650 MHz dengan 4 buah port fast Ethernet, juga dilengkapi dengan built-in wireless 2,4 GHz dengan tipe BGN ya, yang di dalamnya ada antena internal dual chain 2 kali 1,5 desibel. Nah, router ini buatan dari mikrotik ya, yang harganya juga tidak terlalu mahal, sekitar 400-an ribu ya. Nanti kita pada waktu praktikum ya, waktu tatap muka, nanti kita akan menggunakan router ini. Berikut adalah topologi yang bisa dibentuk ya. Jadi topologi adalah gambaran ya titik-titik yang ada di dalam arsitektur jaringan yang menggambarkan antara satu device dengan device ya, bagaimana caranya saling terhubung. Untuk media transmisinya itu kemarin kita sudah pelajari. Nah, di sini kita akan coba praktekkan ya. Yang pertama menggunakan media kabel dan yang kedua menggunakan media wireless atau gelombang radio. Nah, pada slide di depan ini adalah topologi dengan media kabel ya, di mana ada beberapa komponen di sini. Yang pertama itu adalah cloud. Cloud itu adalah jaringan internet WAN. Nah, kemudian ada router mikrotik, kemudian ada switch, dan ada 3 buah personal komputer yang sudah kita beri nama A, B, dan C. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari internet itu ada satu kabel yang masuk ke router mikrotik melalui port 1 ya, router 1 ya. Jadi mikrotik ini terhubung langsung ke internet. Sebenarnya ya di dunia nyata ya itu implementasinya ada modem. Jadi modem itu ya sarana untuk terkoneksi ke jaringan publik atau jaringan internet. Nah, dari modem nanti baru masuk ke mikrotik. Dari mikrotik ya bisa kita hubungkan langsung ke personal komputer ya. Di sini terlihat jelas pada port 2 dan port 3 itu langsung dihubungkan ke personal komputer ya, komputer A dan komputer B. Kemudian di port 4 ya, itu masuk ke switch ya, kemudian didistribusikan lagi ke personal komputer C. Kenapa masuk switch? Ya, karena port di router mikrotik itu terbatas ya. Kalau kita mau membagikan jaringan internet itu lebih banyak lagi, maka kita harus memasangkannya ke switch
yang pada umumnya switch itu banyak memiliki port tambahan. Ya, atau topologi yang kedua masih menggunakan media kabel, di mana dari mikrotik ya itu untuk menghemat port yang lainnya, maka dari port 2 itu langsung masuk ke switch. Nah, dari switch langsung didistribusikan ke komputer A, komputer B, komputer C. Nah, untuk port 3 dan 4 itu nanti bisa kita manfaatkan ya, baik itu ke router lagi, ke hotspot, atau ke jaringan LAN yang bisa kita bentuk lagi. Kemudian yang topologi selanjutnya itu kita menggunakan media wireless, di mana router mikrotik kita fungsikan sebagai server hotspot yang nantinya dia akan mendistribusikan jaringan internet ke komputer-komputer di bawahnya. Contohnya di sini komputer A dan komputer B dan C itu mendapat jaringan internet dari mikrotik melalui jaringan wireless. Ya. Atau kita kombinasikan teman-teman. Ya. Kita kombinasikan ya semua media transmisi yang ada di mikrotik, ya mulai dengan kabel, dengan hotspot, itu kita gunakan kedua-duanya. Mungkin lebih jelas ya topologi berikut ini ya. Oke, sekarang coba kita pelajari lebih jauh bagaimana mengkondisikan mikrotik sebagai server internet ya. Topologi yang akan kita gunakan seperti gambar di depan. Di sana ada cloud ya, ada internet ya dengan IP 192.168.10.254./24 ya. Kemudian ya